Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Hasibuan dengan NIM 2014080004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya yang mata kuliah yaitu kalkulus diferensial. Dosen pembimbingnya yaitu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and share. Kita di sini masuk ke pembahasan bab 2 dengan subbab fungsi trigonometri, di mana konversikan berikut ini ke dalam radian. Gunakan V dalam jawaban Anda. Soal pertama, 30 derajat sama dengan 30 dikali V per 180 sama dengan V per 6. Jika diubah ke radian menjadi 0,524. Soal yang kedua yaitu konversikan ke dalam derajat. Dari 3/4 pi. 3/4 pi sama dengan 3/4 pi dikali 180 per pi. Pi sama-sama hilang dan hasil air yaitu 135 derajat. Subbab yang kedua yaitu pendahuluan limit. 1. Soal yang pertama yaitu limit x menuju 3 dari x dikurang 5 sama dengan limit x menuju 3 dari x sama dengan 5. Jadi 3 dikurang 5 sama dengan 2. Soal yang kedua yaitu limit x menuju 2 dari x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 sama dengan limit x menuju 2 dari x dikurang 2 dikali x dikurang 2 per x kurang 2 juga. Ini sama-sama mati, jadi tinggal limit x menuju 2 dari x tambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Subbab yang selanjutnya yaitu teorema limit. Limit x menuju 1 dari 2x ditambah 1 sama dengan limit x menuju 1 dari 2x ditambah limit x menuju 1 ditambah 1. 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Soal yang kedua yaitu limit x menuju 1 dari 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan limit x menuju 1 dari 3x pangkat 2 ditambah limit x menuju 1 dari 1 yaitu sama dengan 3 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 1, hasilnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Limit melibatkan fungsi trigonometri. 1. Hitunglah limit cos x dari x ditambah 1 sama dengan limit x menuju 0 sama dengan cos x per x ditambah 1 sama dengan cos 0 per 0 ditambah 1. Jadi hasilnya 1 per 1 dan hasil air yaitu 1. Soal yang kedua yaitu limit x menuju 0 dari sin x per 2x sama dengan limit x menuju 0 dari sin x per 2x sama dengan 1 per 2 dikali sin x per x sama dengan 1 per 2 dikali 1. Hasil air yaitu 1 per 2. Sebab yang selanjutnya yaitu limit tak berhingga dan limit tak hingga. Limit x menuju tak hingga dari x per x dikurang 5 sama dengan limit x menuju tak hingga dari x per x dikurang 5 per x sama dengan 1 per 1 dikurang 5x sama dengan 1 per 1 kurang 0 sama dengan 1. Soal selanjutnya limit t menuju tak hingga dari t pangkat 2 per 7 dikurang t pangkat 2 sama dengan limit t menuju tak hingga dari t pangkat 2 per 7 dikurang t pangkat 2 sama dengan 1 per 7 dikurang 1 sama dengan 1 per 6. Subbab yang selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Soal pertama, fx sama dengan x dikurang 3 dikali x dikurang 4. Ketika limit x berada di 3 menjadi 3 dikurang 3 dan 3 dikurang 4. Hasilnya 0 dan min 1. 0 dikali min 1 sama dengan 0. Jadi limit x menuju 3 dari fungsi fx sama dengan 0. Ketika f berada di 3 yaitu x dikurang 3 per x dikali x dikurang 4.
3 dikurang 3 dikali 3 dikurang 4. Hasilnya sama seperti yang di atas, yaitu 0. Selanjutnya limit x menuju 3 dari fx sama dengan f dikali 3. Jadi ketika fx berada di min 3 dan x dikurang 4, ini sama dengan kontinu karena sama-sama ada. Soal yang kedua yaitu ht dari t dikurang 3 per t dikurang 3. Ketika limit x menuju 3 dimasukkan ke dalam t dikurang 3 sama dengan t dikurang 3, yaitu 3 dikurang 3 per 3 dikurang 3 sama dengan 0 per 0. Hasilnya tak hingga. Dia tidak memenuhi syarat kekontinuan fungsi. Dan ketika h berada 3 dari 3 dikurang 3 per 3 dikurang 3 juga, samanya tetap tak hingga. Jadi dia tidak ada dan tidak memenuhi kekontinuan fungsi. Jadi limit x menuju 3 dari fx sama dengan f3. Jadi hasil akhirnya yaitu ketika ht dari t dikurang 3 per t dikurang 3 itu hasilnya discontinue karena syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, itu yang ini. Oke, sekian untuk bab 2. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 3. Sekarang yaitu bab 3 dengan bab turunan. Subbab 2 persoalan dengan satu tema. 1. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva dari y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 di titik 2 dan 4. Penyelesaian m tan sama dengan limit h menuju 0 dari f dalam kurung 2 ditambah h dikurang f kali 2 per h. Jadi limit h menuju 0 dari 2 ditambah h pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan h. Limit h menuju 0 sama dengan dari 4 ditambah 4h ditambah h pangkat 2 dikurang 4 per h. Limit h menuju 0 dari h dikali 4 ditambah h per h. Hasilnya yaitu 4. Bisa dilihat dari garis kurva seperti ini. Soal yang kedua yaitu carilah persamaan garis singgung pada kurva dengan y 1 per x di titik 2 dan 1 per 2. Penyelesaian m tan sama dengan limit h menuju 0 dari f 2 ditambah h dalam kurung f pangkat 2h. Soalnya mirip ya kan guys, dari yang di atas, sama dari limit h sama menuju 0 dari 1 per 2 ditambah h dikurang 1 per 2 per h. Jadi limit h menuju 0 dari 2 per 2 dikali 2 tambah h sama dengan 2th per 2 dikali 2 tambah h per h. Jadi limit h menuju 0 dari 2 dikurang 2 tambah h per 2 dikali 2 tambah h dikali h. Limit h menuju 0 dari min h, karena udah habis 2 dikurang 2 jadi sekarang tinggal min h, per 2 dikali 2 ditambah h per h sama dengan limit h menuju 0 dari min 1 per 2 dikali 2 tambah h sama dengan min 1 per 4. Bisa dilihat dari kurvanya seperti ini kan. Subbab yang kedua yaitu turunan. Andaikan fx sama dengan 13x dikurang 6. Carilah f aksen dari yang ke-14. F aksen 4. Di sini carilah f aksen yang keempat ya. F aksen 4 sama dengan limit h menuju 0 dari f 4 ditambah h dikurang f 4 per h sama dengan limit h menuju 0 dari 13 dikali 4 ditambah h dikurang 6 dikurang 13 dikali 4 dikurang 6 per h sama dengan limit h menuju 0 13h per h sama dengan limit h menuju 0 dikali dari 13 sama dengan 13. Soal yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, carilah f aksen c.
F aksen C sama dengan limit H menuju 0 dari FC ditambah H dikurang FC per H sama dengan limit H menuju 0 dari C ditambah H pangkat 3 ditambah 7 C ditambah H sama dengan dikurang C pangkat 3 ditambah 7 C per H sama dengan limit H menuju 0 dari 3C pangkat 2H ditambah 3CH pangkat 2 ditambah H pangkat 3 ditambah 7H per H sama dengan limit H menuju 0 dari 3C pangkat 2 ditambah 3CH ditambah H pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 3C pangkat 2 ditambah 7. Guys, sama dengan min 8x pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah 1 per 2 dikurang 3 per x pangkat 2. Kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu turunan sinus dan kosinus. 1. Y sama dengan 2 sin di X ditambah 3 cos X. Y aksen sama dengan 2 cos X ditambah 3 dikali min sin X. Jadi hasilnya yaitu 2 cos X dikurang 3 sin X. Soal yang kedua yaitu Y sama dengan sin 2X ditambah cos 2X sama dengan 1. Jadi Y aksen X sama dengan 0. Aturan rantai. Tidak hanya di biologi, ternyata di kalkulus juga ada aturan rantai. Soal nomor 1 yaitu Y. Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Turunan pertama Y aksen sama dengan 15 dikali 1 ditambah X pangkat 14 dikali dx 1 per X sama dengan 15 1 ditambah X pangkat 14 dikali 1 sama dengan 15 ditambah X sama dengan per pangkat 14. Subbab yang selanjutnya yaitu Y sama dengan soal yang selanjutnya yaitu Y sama dengan 3 dikurang X pangkat 5. Y aksen sama dengan 5 dikali 3X dikurang 2X pangkat 4 sama dengan dx dikali 2X dikurang 2 dikurang 2X sama dengan 5 dikali 3 dikurang 2X per pangkat 4 dikali min 2 sama dengan 10 dikali 3 dikurang 2X. Subbab yang selanjutnya yaitu notasi Leibniz. Soal pertama, Y sama dengan 3X tambah 2 dengan titik sumbu X1 sama dengan 1 dan X2 nya sama dengan 1,5. Delta Y sama dengan 3 dikali 1,5 ditambah 2 sama dengan 3 dikali dikurang 3 dikali 1 tambah 2 sama dengan 6,5 per dikurang 5 sama dengan 1,5. Soal yang kedua yaitu Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 dengan X sama dengan 0,0, X1 sama dengan 0,0 dan X2 sama dengan 0,1. Penyelesaian delta Y sama dengan 3 dikali 0,1 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 1 dikurang 3,0 dikali 0,0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,0 ditambah 1. Hasilnya yaitu 3 dikali 0,01 ditambah 1,2 dikurang 1 sama dengan 1,23 dikurang 1. Jadi hasilnya yaitu 0,23.
Subbab yang selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Carilah D turunan ketiga dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6X. Turunan pertamanya yaitu DY per DX, yaitu 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 6. Turunan kedua yaitu 6X ditambah 6, dan turunan ketiga yaitu hanya 6. Soal kedua yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 4. Turunan pertama yaitu 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Turunan kedua yaitu 20X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2. Dan turunan ketiga yaitu 60X pangkat 2 ditambah 24X. Subbab yang selanjutnya yaitu diferensial implisit. Carilah DXY menggunakan diferensial implisit. Dari soal yang pertama yaitu Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 1. D per DX sama dengan Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan D per DX dikali 1. 2Y dari DY per DX dikurang 2X sama dengan 0. Jadi DY per DX sama dengan 2Y sama dengan 2X. DY per DX sama dengan 2X per 2Y sama dengan XY. Soal yang kedua yaitu 9X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 36. D per DX dari 9X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan D per DX dari 36 dikali 18X ditambah 8Y dari DY per DX sama dengan 0. DY per DX sama dengan 8Y dikali 8Y sama dengan min 18X. Jadi DY per DX sama dengan min 18X per 8Y sama dengan 9X per 4Y. Subbab yang selanjutnya yaitu laju yang berkaitan. Soal terkait laju sama dengan 13 inci per detik. X sama dengan 12 inci. Berapa volume kubus yang bertambah? P sama dengan X pangkat 3. Jadi dx per dt sama dengan 3. dp per dt sama dengan 3x pangkat 2 dari dx dikali dx per dt. Dengan x sama u sama dengan 12. Jadi dp per dt sama dengan 3x pangkat 2 dikali dx per dt sama dengan 3 dikali 12 per 2 dikali 3. 3 dikali 12 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 144 dikali 3 sama dengan 1296. Soal terkait yang kedua yaitu ketika ketinggian sama dengan 1 km diubah menjadi hektometer menjadi 1 hektometer. Laju sama dengan 400 km per jam diubah menjadi dx per dt menjadi 400. Berapa jarak pengamat bertambah 40 detik kemudian? Dalam 40 detik 1/80 jam. Pesawat menempuh 5 mil. Penyelesaian Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 2Y sama dengan DY per DT sama dengan 2X per DX per DT. 2X dari kali DX per DT. X dikurang 5 menjadi Y dari akar 26. Y sama dengan akar 26. DY per DT sama dengan 5 per akar 26 dikali 400 sama dengan 392 meter per hektometer. Bab yang terakhir pada pembahasan di video ini yaitu bab keempat, yakni aplikasi turunan. Subbab maksimum dan minimum. Soal terkait fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 dengan titik sumbu. I sama dengan min 4 dan 0. Jadi ujung selang yaitu min 4 dan 0. Titik stasionernya yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka 2 menjadi 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4 dan x sama dengan min 4 per 2. Jadi titik stasionernya yaitu min 2. Jadi titik kritisnya adalah min 4
min 2 dan 0. F min 4 disubstitusikan ke sini, yaitu min 4 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 tambah 4, hasilnya yaitu 4. F berada di 2 disubstitusikan ke sini, jadi min 2 dikali 2, min 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4, jadi hasilnya min 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi nilai maksimumnya yaitu ketika F berada di min 4 sama dengan 4 dan F berada di 0 sama dengan 4. Dan nilai minimumnya yaitu ketika F berada di min 2 yaitu 0. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Soal yang kedua yaitu Hx sama dengan X pangkat 2 ditambah X dengan ujung selang min 2 dan 2. Titik stasionernya yaitu H aksen X sama dengan 0, jadi 2X ditambah 1 sama dengan 0, dan X yaitu min 1/2. Jadi titik kritisnya yaitu min 2, min 1/2 dan 2. Jadi H disubstitusikan ke titik kritisnya dari sini. Oke. H min 2 sama dengan min 2 dikali 2 ditambah min 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan H min 1/2 sama dengan min 1/2 per 2 pangkat 2 ditambah min 1/2 sama dengan 1/4 dikurang 1/2 sama dengan 1/2 per 4. Hasil akhirnya itu 1/4. H/2 yaitu ketika H disubstitusikan ke 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi nilai maksimumnya yaitu ketika H berada di 2 yang hasilnya yaitu 6, dan nilai minimumnya ketika H berada di posisi min 1/2 dan hasilnya yaitu 1/4. Selanjutnya yaitu kemontotan dan kecekungan. Soal terkait Fx sama dengan 3x ditambah 3. Fx monoton naik yaitu F aksen X lebih besar dari 0 dan jadi 3 lebih besar dari 0. Fx naik untuk semua X. Oke. Dan soal yang kedua yaitu Ht sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T dikurang 3. Ht monoton naik ketika H aksen T lebih besar dari 0. Jadi 2T ditambah 2 lebih besar dari 0. T lebih besar dari min 2/2. T lebih besar dari min 1. Subbab yang selanjutnya yaitu maksimum dan minimum lokal. Soal pertama yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 4. Titik stasionernya yaitu F aksen X sama dengan 0. 3X pangkat 2 dikurang 12X sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan X dikurang 4 sama dengan 0. Difaktorkan dapat hasilnya 0 dan 4. Jadi titik kritisnya yaitu 0 dan 4. Kita beralih ke turunan pertamanya. F aksen X lebih besar dari 0 pada tak hingga dan 0. Jadi F aksen X lebih kecil dari 0 pada 0 dan 4. Jadi F aksen X lebih besar dari 0 pada 4 dan 0. Oke, turunan keduanya yaitu F aksen X sama dengan 6X dikurang 12. F aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 ditambah 12. Jadi F dikali 0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12. Hasilnya yaitu min 12. Turunan ketiganya yaitu ketika F berada di 2, maka 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi minimum lokal pada X sama dengan 4 dan minimum lokal pada X sama dengan 0. Soal yang kedua yaitu Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 ditambah 3 dengan titik stasionernya
yaitu GI aksen X sama dengan 0. 4X pangkat 3 ditambah 2X sama dengan 0. 2X dikali 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Jadi titik kritisnya sama dengan 0. Nilai maksimum lokal ketika berada di OG 0 sama dengan 3 dan nilai maksimum lokalnya itu tidak ada. Subbab yang selanjutnya yaitu teorema nilai rata-rata. 1. Carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan 2x pada 1 dan 4 sama dengan f aksen x sama dengan 2 dikali 1/2 dikali x min 1/2 sama dengan 1 per akar x, dan f dikali 4 sama dengan f dikali 1 dikurang f dikali 1 per f4 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2/3 sama dengan 2/3. Jadi 1 per akar C sama dengan 2/3. Akar C sama dengan 3/2 dan C sama dengan 9/4. Soal yang kedua yaitu diberikan fungsi fx sama dengan 5 dikurang 4 per x. Temukan semua nilai C di dalam interval buka 1 dan 4. Sedemikian. Jadi f aksen C sama dengan f dikali 4 ditambah f dikali 1 sama dengan 4 dikurang 1. Jadi gradien garis potong kurva yang melalui titik 1 f1 dan 4 dikali 4 f dikali 4 yaitu f dikali 4 dikurang f dikali 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 1. Perhatikan fungsi yang diberikan memenuhi kondisi teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada 1 dan 4 dan terdiferensiasi pada selang 1 dan 4 sehingga minimal ada satu bilangan C dari 1 dan 4 ini, sehingga f aksen C sama dengan 1. Dengan menyelesaikan persamaan f aksen C sama dengan 1, maka dihasilkanlah 4 per x pangkat 2 sama dengan 1. Jadi x sama dengan lebih kurang dari 2. Hasil akhirnya yaitu dalam selang 1 dan 4 dapat disimpulkan bahwa C-nya yaitu 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.